Harusnya Mazmur 23 adalah Mazmur yang berisi duka cita Daud. Kalau ada orang yang pada masa itu layak untuk berduka cita, itu Daud. Kalau ada orang yang pantas untuk merasa takut, khawatir, gelisah, itu Daud. Harusnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, namun aku berkekurangan. Kalau Daud ngomong begitu, itu pantas. Lembah kekelaman adalah lembah di mana domba sulit sekali untuk melihat dengan pasti bahwa sang gembala ada. Daud itu saking kehilangan semua yang baik, dia merasa, sekali lagi, dia merasa bahwa Tuhan seolah-olah sementara buang dia. Daud merasa seperti dibuang oleh Tuhan, meskipun Tuhan tidak pernah membuang dia. Seringkali ketika saudara dan saya bergumul, itu kan seperti saudara dan saya lihat ke langit pada saat awan itu gelap sekali. Rasanya matahari nggak ada, matahari masih di sana, tapi pandangan kita terhadap matahari itu ditutup dengan awan yang gelap itu. Dia masih ada di sana. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Namun ketika mereka bergumul, sulit sekali untuk merasakan bahwa Tuhan hadir. Hari ini saya mau ajak saudara dan saya untuk melihat apa yang memungkinkan kelimpahan hidup dalam pergumulan yang sulit ini. Mari kita belajar dari Daud di dalam beberapa bagian firman Tuhan ini. Saya mau mulai dengan ayat yang kedua. Mari kita lihat Mazmur pasal 23, sekali lagi ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, sebenarnya waktu Daud bilang begini, aku takkan berkekurangan karena Tuhan adalah gembala. Itu berarti satu-satunya jalan untuk menikmati kelimpahan hidup, baik itu di dalam kelimpahan material ataupun di dalam kekurangan adalah Bapak Ibu dan saya mengenal Allah yang benar. Sekali, kelimpahan hidup itu dinikmati di dalam pengenalan dan relasi dengan Allah yang benar. Bagi kita rasanya kan ini kayak terlalu kayaknya nggak real. Masa sih hanya kenal Tuhan dan berelasi dengan Tuhan lalu bisa menikmati kelimpahan? Oh ya, ini karena kita seringkali merasa sulit. Karena Bapak Ibu dan saya mungkin sudah terbiasa tidak hidup dengan cara yang seharusnya. Tuhan Yesus itu bilang kepada murid-murid, kamu itu harus jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu gampang sekali bersuka cita. Dia akan bersuka cita dengan hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu dan saya makin dewasa, makin belajar, pikiran kita makin kompleks. Karena Tuhan memberkati kita dengan pengalaman, dengan ilmu, maka kita makin sulit untuk percaya kepada atau bersuka cita dengan hal-hal yang sederhana. Tetapi inilah kasih karunia Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa berkelimpahan di dalam situasi yang sulit, Tuhan berikan satu hal yang sederhana. Kamu akan menikmati kelimpahan kalau kamu berjumpa dengan Allah yang sejati. Kamu berelasi dengan Dia. Maka Daud itu bilang, saya kehilangan segala sesuatu, namun saya tidak berkekurangan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia kenal bahwa Allahnya adalah gembala. Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Seorang gembala yang baik adalah gembala yang menyediakan segala sesuatu yang esensial bagi kehidupan dombanya. Siapakah Allah yang adalah gembala itu? Allah yang adalah gembala adalah Allah yang menyediakan. Mengapa dia bisa berkelimpahan? Saya tahu bahwa saya telah kehilangan segala sesuatu. Namun Allah lah yang telah menyediakan semua yang saya miliki dan sekarang hilang itu. Kalau dia masih mengizinkan saya hidup, maka saya percaya Allah yang samalah yang akan menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan supaya saya bisa bertahan hidup. Dialah yang akan menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan supaya saya tetap bisa menikmati sukacita. Dan perjanjian lama, satu nama Allah yang sangat terkenal adalah Allah yang menyediakan. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru setidaknya satu kali perjanjian lama menyebut ini, satu kali perjanjian baru menyebutnya. Seorang penulis James Montgomery Boyce itu mengatakan kehidupan Kristen tidak dimulai melalui aktivitas dan kerja keras kita. Tidak. Kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu dimulai dari rest. Istirahat yang Allah berikan. Kenapa? Karena sang gembala itu memenuhi seluruh kebutuhan dari domba-dombanya. Jika sang gembala ada, apa yang dia akan lakukan? Dia akan mencukupkan menyediakan segala sesuatu yang mencukupkan kebutuhan esensial saudara dan saya untuk menikmati kelimpahan hidup. Bapak Ibu, saya mau ingatkan seorang penulis namanya Philip Keller. Dia bilang begini, domba di dalam ayat 2 itu kalau mau bisa tidur itu aneh. Itu harus membutuhkan seorang gembala yang betul-betul memperhatikan dombanya. Kenapa? Karena domba hanya bisa berbaring dengan tenang jika 4 hal ini terpenuhi. Pertama, dia harus bebas dari rasa takut. Artinya sang gembala harus memastikan bahwa situasi di sekitar domba itu aman. Baru dia bisa punya keinginan untuk tidur. Yang kedua, supaya dia bisa tidur, dia harus bebas dari apa yang kita sebut hari ini sebagai friksi. Jadi ketika dia tidur, itu tidak boleh ada teman di sekitarnya dia yang saling berbenturan satu dengan yang lain. Kalau mereka saling menanduk satu dengan yang lain, maka domba yang tadinya berbaring itu akan segera berdiri.
Yang ketiga, dia harus bebas dari apa yang hari ini kita sebut sebagai kutu. Dan yang ketiga, domba hanya bisa tidur jika dia tidak lapar. Ada penulis yang menafsirkan ini sebagai pastoral care, personal care. Lalu kemudian dia tambahkan satu kalimat ini, unending care. Allah menyediakan segala sesuatu. Oleh sebab itu maka Kristus itu pernah berkata demikian. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Domba adalah binatang yang sulit sekali untuk berbaring. Karena dia juga sadar bahwa dia sangat lemah. Maka dia harus sadar bahwa sang gembala itu begitu memperhatikan dia dan menjamin kehidupannya. Baru kemudian dia bisa bertidur. Daud adalah seorang gembala yang tahu filosofi ini. Maka dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Ini bicara mengenai sebuah keyakinan bahwa Allahnya adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Untuk apa? Untuk berbaring. Allah kita adalah Allah yang memelihara umatnya. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya menyegarkan jiwa, tetapi memelihara keselamatan yang telah dia berikan. Dia tidak akan membiarkan dombanya itu binasa. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, menghadapi kesulitan, Bapak Ibu mesti yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bukti Tuhan cinta dan Tuhan hadir adalah hal ini. Pertama, dia kasih kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk berdoa. Yang kedua, dia kasih firman ketika Bapak Ibu dan saya bergumul. Kalau kita bergumul hebat, kita rasa kok kayaknya Tuhan gak ada. Tanya, apakah ada firman Tuhan yang datang atau tidak? Kalau ada firman Tuhan datang, Bapak Ibu dan saya bisa merasa pasti Allah hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya perlu belajar untuk puas dengan segala pemberian Allah. Tetapi lebih puaslah ketika setelah Allah memberikan segala sesuatu, masih ada Allah yang memberi diri melalui firman. Allah yang memberi diri supaya saudara dan saya bisa berdoa. Sehingga ketika segala sesuatu itu hilang, saudara dan saya masih bisa puas karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Salah satu pembelajaran yang sulit adalah puas dengan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Karena kita sudah terbiasa menghidupi kepuasan di luar Allah. Mari kita berdoa.